kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Teh Siva. Halo Teh Siva. Halo. Untuk selanjutnya, aku ada prestasi di Duta lagi. Nah, itu yang tadi udah disampaikan dari mulai Putra-Putri Batik Indonesia dan juga Duta Muda Indonesia gitu. Halo wargi Penjas, selamat datang di Penjas Case, podcastnya Prodi PGSD Penjas. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pasti sehat kan? Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya berterima kasih kepada Alkos yang telah mendukung keberlangsungannya podcast ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Alia Mutia Dewi selaku host podcast di podcast pertama di tahun 2025 ini. Yang tentunya saya tidak sendiri dong di sini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Teh Siva. Halo Teh Siva. Halo. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama aku Syifa Latifah, biasanya dipanggil Syifa. Aku juga mahasiswi dari PGSD Penjas angkatan tahun 2022. Nah, sebelumnya latar belakang saya juga dari pageant. Jadi, sebelumnya tahu nggak kalau yang kayak gini tuh biasanya apa sih? Di pageantnya tuh dunia duta atau putra-putri kah? Beda atau sama kira-kira? Kurang tahu Teh, gimana? Nah, jadi teman-teman, antara duta putra-putri itu tuh berbeda. Nah, kalau misalkan putra-putri itu biasanya lebih menonjolkan ke look. Kalau misalkan di duta biasanya lebih ke knowledge. Nah, sebelumnya latar belakang saya juga ada di Putra-Putri Batik Sumatera Selatan. Jadi karena ada keturunan dari Palembang, jadi waktu itu ngisinya di bagian Sumatera Selatan. Terus akhirnya naik ke tingkat nasional, jadilah di Duta Batik Indonesia Best Speech tahun 2023. Dilanjutkan ke Bali pada Duta Muda Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Alhamdulillah di sana jadi winner, juara pertama, dinaikkan kembali di nasional. City hostnya waktu di Putra Putri Batik ada di Surabaya, terus waktu kemarin ada di Medan. Jadi waktu ke Medan itu alhamdulillah dapatnya 3 gelar sekaligus. Yang biasanya pageant itu cuma 1 gelar, tapi alhamdulillah waktu kemarin dapatnya 3 gelar. Ada di Duta Muda Kebudayaan Indonesia, ada di Duta Best Photogenic, sama di Best Favorit gitu. Keren banget ya teman-teman Teh Siva ini. Selain itu juga ternyata Teh Siva ini adalah seorang atlet pencak silat ya. Selanjutnya Alia kan udah baca Teh profilnya dari Teh Siva ini. Alia jadi penasaran deh, hobi dan pekerjaan Teh Siva ini sekarang tuh apa? Sebenarnya kalau ke hobi lebih ke general sih ya, nggak merujuk pada satu doang gitu ya. Tapi yang pasti biasanya lebih ke yang publik atau yang orang-orang ekstrovert biasanya, entah public speaking, asal public speaking, podcast juga ini termasuk ya ke hobi. Terus juga di pencaksilat itu lebih ke olahraganya aja, ke hobinya. Untuk pekerjaan saat ini biasanya aku ngelatih, dan hari ini juga seharusnya ada ngelatih juga. Jadi beres dari sini dari podcast langsung ngelatihnya ngelatih renang gitu. Oke, selanjutnya, nah dari hobi dan pekerjaan Teteh ini kan pasti ada keterkaitannya ya sama prestasi-prestasi yang sebelumnya Teteh raih ini. Nah, baru-baru ini tuh ada prestasi apa aja sih yang udah Teteh dapat gitu? Oke. Sebelumnya, sebelum masuk ke PGSD Penjas, ini ada prestasi pencaksilat pastinya yang dijadikan portofolio ya. Waktu di angkatan Teteh juga sama ya, ada portofolio ya. Nah, jadi biasanya di PGSD ini teman-teman ada cabornya masing-masing. Nah, kebetulan waktu itu ikut salah satu perguruan yang lumayan besar juga dan orangnya sempat podcast di sini. Sebenarnya beda perguruan tapi latihannya masih di perguruan aku. Ada namanya Kang Bayu Lesmana. Waktu tahun 2000 berapa ya? 2023 kemarin waktu podcast di sini juga. Nah, terus untuk selanjutnya aku ada prestasi di Duta lagi. Nah, itu yang tadi udah disampaikan dari mulai Putra-Putri Batik Indonesia dan juga Duta Muda Indonesia gitu. Oke. Hebat banget ya teman-teman Teh Siva ini. Kalau udah sejauh ini pasti ada kan tuh jejak-jejak sebelumnya ya, prestasi-prestasi yang udah Teh Siva buat. Kalau dari awal sampai sekarang itu prestasi apa aja tuh Teh? Boleh di-spill ke teman-teman wajib Penjas. Aduh, gak terhitung ya. Sebenarnya bukan karena banyak, tapi karena lupa. Ada di pencaksilat itu sebenarnya nggak masuk nyampe ke Porda ke PON, tapi ada beberapa kejuaraan yang sampai di tingkat internasional.
itu Bandung Lautan Api Championship tahun 2023. Itu terakhir banget di pencaksilat. Nah, terus lagi untuk prestasi di renang sebenarnya nggak ada. Jadi waktu itu karena setelah mengontrak akuatik, langsung terinspirasi bahwa ini kayaknya percuma deh kalau misalkan cuma akuatik aja, kita menang capeknya aja gitu ya. Nah akhirnya udah deh mencoba untuk kirimkan CV ke beberapa perusahaan. Akhirnya dapatlah di satu perusahaan yang lumayan besar juga karena udah Jabodetabek. Nah terus dari situ dilanjutkan kembali lagi untuk mengeksplor di PT-PT yang lainnya. Akhirnya yang sekarang ada di PT yang lain tapi khususnya kebanyakannya hanya di Bandung gitu. Oke. Pasti kan awal-awal mulanya tuh pasti ada ya Teh. Kayak awal keberangkatan, motivasi dan alasan Teteh tuh untuk menjadi seorang duta tuh apa? Oke, sebelumnya teman-teman pasti kenal yang namanya tes salsa. Sebenarnya itu aku terinspirasi dari tes salsa juga. Kayak apa sih ini tiba-tiba pakai syas, terus kayak jalan-jalan, terus ketemu sama kementerian-kementerian, ngapain sih sebenarnya? Terus akhirnya digali-gali lagi, dicari tahu dan ternyata duta itu job desk-nya banyak ya. Bukan cuman kita menjadikan satu lingkungan untuk menjadi pendorong gitu ya. Karena kan duta itu sebagai icon. Nah, tapi ternyata lebih dari itu, kita harus dilihat dari table manner-nya juga, harus dilihat dari manners kita sendiri, gimana cara duduknya, gimana postur tubuhnya, gesturnya kayak gimana, terus lagi mengasah public speaking. Jadi nggak semua ajang-ajang itu udah terbentuk ya, tapi kita dipelajari dulu antara kita ikutan modeling misalkan atau enggak kita otodidak kayak ngeliat kayak aku cari-cari sebenarnya. Nah setelah dari situ baru terpikirkan untuk join ke model kayak gitu. Itu ada di sebelum keberangkatan ke Medan di nasional kemarin gitu. Jadi perjalanannya kalau disebut perjalanan ya banyak sih ya sebenarnya, dan terinspirasinya juga terutamanya dari salah satu cutting kita juga. Seharusnya kita bangga banget ya, ternyata PGSD bukan cuman stuck di angkatan tahun 2020 tapi ternyata ada di tahun-tahun selanjutnya gitu. Ternyata Teh Siva ini juga terinspirasi ya dari angkatan atas. Semoga juga teman-teman Margi Penjas juga terinspirasi dari Teh Siva ini. Amin. Selanjutnya tahapan-tahapan buat jadi seorang duta tuh kayak gimana Teh? Sebenarnya kita harus cari tahu dulu teman-teman ingin masuknya ke ajang-ajang yang mana, apakah inginnya yang di regional atau langsung ke yang tingkat nasional. Nah, untuk tahapannya sebenarnya teman-teman ada sih ya di persyaratannya, antara di Instagram atau di X biasanya ada. Tinggal searching aja, teman-teman langsung dapat persyaratannya. Ada mulai usianya, ada tinggi badannya, ada berat badannya. Tapi itu biasanya untuk putra-putri. Kalau untuk duta kebanyakan yang penting profesional aja gitu ya, nggak terlalu berat, nggak juga terlalu under gitu. Terus lagi ada tes-tesnya dari mulai wawancara, terus juga ada tes tulis, juga beberapa tahapan lainnya. Dan yang paling akhirnya ialah pengukuhan atau yang biasa disebutnya dengan grand final gitu. Nah, teman-teman bisa ikutin jejaknya Teh Siva juga ya. Tadi udah di spill tahapan-tahapannya buat jadi seorang duta. Selanjutnya Teh Siva kan punya 2 peran sekaligus ya. Jadi seorang mahasiswi olahraga dan juga jadi seorang duta muda. Kira-kira ada nggak sih Teh kesamaan antara dunia pendidikan olahraga dan juga peran menjadi seorang duta? Ada banget tentunya teman-teman. Jadi waktu di Putra Putri Batik ini sebenarnya terinspirasi bahwa ternyata orang-orang olahraga itu bukan hanya menjurus ke olahraga aja, tapi kita juga harus tetap melestarikan kebudayaan. Akhirnya joinlah di Putra Putri Batik Indonesia. Nah setelah dari situ joinlah di Duta Muda, tapi nggak menghapus batik-batik ini, jadi masih dicombine dengan pencaksilat. Nah maka dari itu sebenarnya masih berkaitan dengan latar belakang aku yang masih sebagai atlet di pencaksilat gitu. Nah, terus untuk penanamannya ini lebih ke anak usia sekolah dasar dan juga calon guru sekolah dasar. Kenapa? Karena yang pertama aku ada di lingkupnya anak-anak yang menjadi calon guru. Nah, contohnya Teteh juga ya, ini calon guru juga nih teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan aku mengenakan pakaian, ini ada batiknya atau ada unsur-unsur yang
aneh gitu ya, ada corak-corak yang aneh nih biasanya dipertanyakan juga. Nah itu masih termasuk sebagai advokasi. Jadi sebenarnya advokasi aku itu lebih ke penanamannya anak usia sekolah dasar dan juga calon guru sekolah dasar. Kenapa sih anak sekolah dasar, anak usia sekolah dasar? Karena masih banyak banget orang-orang di luar sana atau anak-anak di luar sana yang belum berkesempatan untuk sekolah gitu. Jadi masih ke tempat-tempat yang instansinya belum gimana ya, belum jelas, tapi di luar sekolahan gitu. Teteh kan udah berkali-kali tuh jadi finalis Duta Muda. Ada gak sih manfaat yang Teteh rasakan setelah menjadi seorang duta? Oke, sebelumnya teman-teman pasti mengenal yang namanya personal branding. Pertama personal branding, terus juga ada manners, terus juga teman-teman setelah menjadi duta biasanya bisa mengisi materi ke beberapa instansi atau ke beberapa lembaga-lembaga yang lainnya. Nah sebelumnya juga aku sempat diundang sama Kementerian Kelautan, sempat juga ke Kemenpora, sempat juga ke Kementerian Pertanian waktu kemarin. Jadi sebenarnya kementerian-kementerian ini tuh punya instansinya lagi. Jadi di bawahnya contoh Kementerian Pertanian ada Polbangtan sama ada PP Serpong. Nah di situ tuh sebagai taruna-taruni. Jadi masih sama mahasiswa kayak kita. Tapi aku diundang di sana, duduknya juga sama rektornya, sama wakil dekannya. Itu juga salah satu kebanggaan juga. Terus untuk penambah portofolio atau CV teman-teman juga. Untuk public speaking sebenarnya itu lebih ke mengasah ya. Aku juga masih mengasah nyampe sekarang. Tapi itu menjadi poin plus juga untuk teman-teman setelah join di Duta. Gitu. Untuk personal branding ya nih satu lagi. Ini teman-teman biasanya kalau misalkan konten setiap hari bisa dapat yang namanya endorsement. Pasti tahu ya, endorse gitu ya, pasti tahu. Terus juga affiliate. Itu kalau teman-teman terus konsisten pasti akan dapat nilai plusnya dari personal branding tersebut. Gitu. Kayaknya Alia juga harus join ke Duta Muda nih biar. Ayo join, sebentar lagi oprek nih Duta Muda Indonesia. Nah, teman-teman, terima kasih Teta infonya. Oke, semua yang ingin Alia tanyain udah terjawab semua. Sekarang giliran wargi Penjas yang bertanya langsung ke Teteh lewat sosial media yang udah kita sediain di Instagramnya Himpunan PGSD Penjas. Oke, kita masuk ke segmen Q&A. Oke, pertanyaan pertama, apa yang membuat kalian memutuskan untuk mengikuti ajang bakat itu? Apa tuh Teh? Sebenarnya lebih ke, kalau aku kan kebudayaan ya, jadi dari awalnya emang menjurusnya ke kebudayaan, tapi enggak menghapus nama PGSD Penjas gitu. Jadi yang masih di bidangnya olahraga, tapi masih aku combine. Jadi teman-teman kalau misalkan ikutan ajang-ajang di luar sana masih bisa. Contohnya di bidang pendidikan, ada putra-putri pendidikan, ada duta pendidikan, pokoknya apapun yang berbau pendidikan. Nah teman-teman juga bisa combine antara kita yang nanti insya Allah gelarnya akan SPD gitu ya, kita combine dengan ajang-ajang duta yang ada di luar sana yang masih berkaitan dengan pendidikan gitu. Pertanyaan yang kedua, tipsnya tuh buat jadi duta gimana Teh? Tipsnya teman-teman lebih ke cari-cari tahu aja dulu deh. Teman-teman harus tahu duta itu ngapain aja, duta itu job desk-nya apa aja. Terus juga teman-teman bukan hanya mendapatkan syas dan juga crown doang, tapi teman-teman harus tahu makna di dalam syas sama crown tersebut. Jangan sampai teman-teman ketika jalan itu keseleo atau jatuh. Contohnya teman-teman kena kasus di luar sana, nauzubillah ya, awit-awit gitu. Anak-anak duta ada masalah di luar, terus ternyata mencoreng syas kalian, mencoreng crown kalian, kayak gitu. Jadi yang pasti kita harus cari tahu dulu. Setelah teman-teman tahu, terus juga teman-teman mempersiapkan advokasinya, teman-teman akan paham akan mendapatkan apa setelah menjabat tersebut gitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih penasaran sama Teh Sipa, boleh dong dikepoin IG-nya Teh Sipa. Di mana Teh Sipa? Boleh. Bawah ini. Terima kasih juga Teh Sipa udah menyempatkan Terima kasih waktunya juga untuk undangannya. hadir di bintang tamu, juga berbagi cerita pengalamannya. Terima kasih juga kepada Alkos yang telah mendukung keberlangsungannya podcast ini. Teman-teman yang penasaran bisa cek langsung IG-nya Alkos di @alkos_Indonesia. Atlet-atlet atau orang-orang olahraga kayak kita pasti suka banget deh
3 poin ya. Terima kasih juga kepada wargi Penjas yang telah menonton dan mendengarkan podcast ini. Semoga informasi dan cerita yang kami bagikan dapat bermanfaat dan juga menginspirasi kalian semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terkhususnya saya selaku host podcast di episode kali ini. Kita akan terus berusaha buat memberikan konten yang lebih baik lagi di episode berikutnya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita biar nggak ketinggalan episode-episode yang menarik lainnya. Saya Alia Mutia Dewi, pamit undur diri, tetap semangat dan tetap jadi versi terbaik diri kalian. See you di episode berikutnya. Dadah!